Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to podcast dengan saya Najwa Dinata Asufin dan kedua rekan saya yang kebetulan mereka adalah narasumber kita. Oke, yang pertama ladies first. Kenalkan, nama saya Afrilia Dwi Asmama Fariha. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, say hi dulu dong ke kamera. Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Hidayat. Saya dari Prodi TBI. Alamat kalian di mana nih? Alamat saya Probolinggo, Iprak Gulon, Banyuanyar. Lengkap gue. Yes. Saya itu berasal dari Bondowoso, Kecamatan Tap. Kalian itu lulusan dari mana sih? Rian. Kalau saya lulusan dari MA Membawa Hikam. Alamatnya Tegal Mojo, Tegal Siwalan, Probolinggo. Saya itu sebelum kuliah di UIN ya, saya itu dulu lulusan dari pesantren. Jadi saya anak pesantren. Saya juga anak pesantren. Ya, Iya. Iya juga. Wah. Mondok. Kita ini santri ya. Santriwati ya. Ya, saya itu mondok di Bondowoso, di kampung sendiri, pesantren Nurul Ulum. Oke, kenapa kalian memilih kampus ini sebagai tempat kalian meneruskan pendidikan kalian? Kalau menurut saya, UIN itu kayak saya melihat di UIN, di sana ada cita-cita saya. Jadi saya mikir UIN, setelah saya lulus dari UIN, saya pasti sukses. Kalau kamu? Ya karena di UIN itu ya universitasnya itu sudah negeri. Oke, terus? Apalagi orang-orang sana itu dan kakak-kakak saya banyak yang di UIN. Dan saya Ngikut jalurnya mereka. enggak ngikut-ngikut aku. Terus? Ya pengennya saya itu juga di sini di UIN. Karena UIN itu kualitasnya itu bagus kalau menurut saya. Ya, apalagi sekarang kan di UIN itu berakreditasi unggul. Oh my god. Wow. Jadi Kenapa? aman-aman loh. Kenapa kalian memilih Universitas Islam? Ya kan dari saya tuh kan lulusan pesantren. Masa ya sih saya mau di umum enggak kan? Bagus. Iya, sama saya juga gitu. FOMO nih, FOMO. Iya. Apalagi mbak saya juga alumni UIN gitu. Oke. Selanjutnya nih, langsung nih ke tema podcast kita yaitu hakikat pendidikan. Siap nih ya? Siap. Siap. Oke, bagaimana sih pendapat kalian tentang hakikat pendidikan? Apa sih hakikat pendidikan itu? Kalau menurut saya, hakikat pendidikan ialah proses individu dalam mengembangkan potensinya dalam segi dalam segi pengetahuan dan pengalaman. Nah, itu yang saya ketahui tentang hakikat pendidikan. Oke, kalau mbaknya? Menurut saya sih nggak jauh dari pendapatnya dia. Sama ya, hakikat pendidikan itu kan kayak mengembangkan potensi yang kita miliki. Ya, jadi kita itu kalau menurut saya di pendidikan itu kita mengembangkan potensi kita. Tuh.
pendidikan itu kan gak hanya apa sih, gak hanya pembelajaran di sekolah formal kan. Ya, pendidikan itu juga kayak melibatkan proses pembelajaran yang mencakup kognitif ya, mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik. Ya, psikomotorik. Di era ini, kenapa sih kalian itu memilih untuk meneruskan pendidikan alih-alih buat kerja kah yang bisa langsung mendapatkan uang, bukan malah membuang-buang uang, atau bisa juga menikah, atau apa lagi ya, kayak tujuan-tujuan lain selain pendidikan? Kenapa kalian malah memilih pendidikan? Kalau menurut saya, di zaman sekarang ini, jika tidak sekolah, kita akan dibodohi dengan perkembangan zaman. Sekarang apalagi sekarang teknologi sudah berkembang sangat pesat. Nah, jadi kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang ada saat ini gitu. Ya, apalagi kan pendidikan itu di hidup kita tuh sangat penting kan. Jadi kenapa saya meneruskan pendidikan, karena derajatnya orang yang mencari ilmu itu pasti akan selalu meningkat gitu. Nice. Ya guys, jadi buat kalian harus mencari ilmu setelah lulus MA, SMA, SMK. Pokoknya itu dah, kalian harus menuntut ilmu di universitas, di perguruan tinggi, dimanapun yang kalian mau. Jadi kalian harus menuntut ilmu, ya enggak sih? Kok. Ayo Ren. Ingat ya Rek, jika kalian itu berhenti di tengah jalan, contohnya ya berhenti pada saat SD atau SMP, kasihan anak kalian nanti. Jika anak kalian nanti sekolahnya sampai SMA, terus dia ada apa ya, ada soal atau ada Pekerjaan rumah ya? pekerjaan rumah, terus dia bertanya kepada bapak ibunya, sedangkan bapak ibunya itu lulusan SD. Hanya lulusan SD Kan kasihan nanti. sama anaknya. Iya, gitu. Kalau aku tuh punya prinsip KKN. Apa tuh? Kuliah, kerja, nikah. Tuh. Gak nyata ya nikah KKN. nih. Nikah terakhiran nanti kan, kuliah, Oke. kerja, nikah gitu. Kalau Dan misalnya, oke. melanjutkan yang barusan. Kalau orang tuanya itu bodoh, nanti anaknya apa gimana? Bodoh. Kan pastinya anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, Gitu. Wes, Kalau misalnya pasangan kita yang bodoh, Lah, misal kita kan anak itu ada yang mirip ibunya, ada yang mirip bapaknya. Ya, Ya jadinya kita sama-sama mencari yang iya, setingkat masa gitu. kita ya kayak Setara kita, ya? Ya cari yang setara maksudnya. lulusan sarjana, masa suami kita lulusan SMA nggak level kan? Iya, jadi kita harus Rugi dong. apalagi itu imam, suami itu kan imam, jadi kita harus mencari yang lebih dari kita. Oke, kalau misalnya nih, gak ada yang tahu ya kedepannya gimana. Kalau misalnya kalian itu ternyata berhenti di tengah jalan gimana? Kita Speechless. kita usahakan tidak berhenti di tengah jalan. Yes. Usaha. Ya, Iya. sesulit apapun itu kita harus terus melanjutkan pendidikan kita, karena kan ini juga kemauan kita kan, masa ya kita juga mau mengecewakan diri kita Kita sendiri. punya Allah. Iya Rian. Jika kita bersungguh-sungguh dalam sesuatu hal, pasti akan dimudahkan. Ya. Sesulit apa itu. Itu. Wes, cukup Oke. itu saja. Gimana? Udah selesai? Udah. Oke, cukup itu saja yang dapat kita kasih, kita sharing-sharing. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
like a two-fit hoe. You're locked it, ain't gonna be my girl. Stop jumping in my ride. Looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Acting like a